Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Hamitra, kelas A, NIM 2106055010113, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Angkatan tahun 2021. Saya ingin mengulas mengenai isu dan permasalahan yang masih terjadi di dunia pendidikan kita. Masalah pendidikan di Indonesia cukup ditindaklanjuti dan segera ditangani. Dibandingkan dengan negara superpower, dari segi pendidikan, Indonesia masih dikatakan tertinggal. Meskipun begitu, bukan berarti Indonesia tidak memiliki harapan. Nyatanya, Indonesia pada era Soekarno digadang-gadang sebagai macan Asia yang disegani. Masalah pendidikan di Indonesia memang kompleks, di mana permasalahan yang muncul cukup mengganggu dalam rangka memaksimalkan di dunia pendidikan. Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan dan kemajuan negeri. Derap langkah pembangunan harus selalu diupayakan untuk seirama dengan tuntutan zaman. Dari sekian banyak permasalahan pendidikan yang timbul, membahas rendahnya mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia menjadi pilihan saya untuk mengulas isu tersebut karena cukup menarik perhatian. Indonesia adalah salah satu negara dengan performa paling rendah. Menurut PISA, Program for International Student Assessment, Indonesia berada pada peringkat 62 dari 70 negara. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Pengukuran PISA bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan dengan mengukur kinerja siswa di pendidikan menengah, terutama pada bidang utama yaitu reading, mathematics, and science. Kualitas tenaga pendidik yang rendah memberi pengaruh terhadap mutu pendidikan. Performa guru-guru kita sangat kurang. Hal ini dibuktikan dengan hasil ujian kompetensi guru atau UKG secara nasional, di mana performa tenaga pengajar kita rata-ratanya hanya 53,2 dari 100. Hal ini tentunya jauh dari harapan pendidikan yang bermutu. Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan. Pendidikan bermutu lahir dari sistem perencanaan yang baik, good planning system, dengan materi dan sistem tata kelola yang baik, good governance system, dan disampaikan oleh guru yang baik, good teacher, dengan komponen yang bermutu, khususnya guru. Pendidikan yang bermutu lahir dari guru yang bermutu. Guru yang bermutu paling tidak harus menguasai materi ajar, metodologi, sistem evaluasi, dan psikologi belajar. Kita perlu mengurangi intervensi pemerintah di bidang pendidikan, sebab pendidikan bukanlah sebuah barang yang dapat diregulasi menggunakan sistem command and control. Pendidikan tidak boleh tersentralisasi dalam sebuah titik seperti diatur oleh pemerintah. Peran pemerintah hanyalah sebagai climate control. Pemerintah cukup melakukan climate control, di mana pemerintah hanya bertugas mengawasi iklim di pendidikan untuk berjalan dengan baik, dibandingkan mengatur dan mengarahkan bagaimana pendidikan tersebut harus berjalan secara tersentralisasi oleh mereka saja. Intervensi pemerintah di bidang pendidikan sering sekali membuat persoalan dibandingkan menciptakan manfaat. Selain apa yang telah dipaparkan, untuk menyelesaikan masalah kualitas guru, solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan pada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru, misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan guru, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jika kita melihat kiblat pendidikan Finlandia, maka untuk menjadi seorang guru, setidaknya dibutuhkan gelar magister terlebih dahulu. Diharuskan menyelesaikan pendidikan profesi seperti halnya pendidikan profesi kedokteran. Selain itu, memberikan pelatihan untuk menunjang peningkatan kualitas guru seperti diadakannya seminar, pelatihan khusus pada bidangnya masing-masing, dan sebagainya. Rendahnya prestasi siswa diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga, sarana dan prasarana pendidikan, dan sebagainya.